Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi. Saya di sini akan tutorial data analisis conjoin. Nah, di sini kita perlu copy data yang kita punya. Lalu kita masuk ke file, setelah masuk ke file kita masuk ke data. Nah, data tadi yang kita copy itu kita masukkan ke sini. Data yang tadi itu akan menjadi seperti segini. Dan selanjutnya masuk ke variabel view, ke masuki. Nah, di sini kita perlu mengganti di unique menjadi nominal, dan di bawahnya nominal yaitu display. Seterusnya sampai ke bawah itu display semua. Habis itu kita perlu ke file lagi. Habis ke file, ke menu, ke syntax. Nah, sebelumnya saya udah lakukan di data, tinggal menyalin aja. Kita buka WA, kita salin ke tabel ini. Nah, di sini kita perlu mengecek lagi apakah ada yang salah, apakah ada yang benar. Setelah itu kita masuk ke file. Terus masuk ke file, kita save data ini. Terus kita save, kita tinggal ganti nama. File nama, dimana file nama itu kita ganti dengan conjoin. Setelah mengganti nama, kita melakukan save. Setelah kita save, kita masuk ke simulasi tadi. Setelah itu kita perlu ke syntax 1. Nah, syntax 1 kita perlu mengecek lagi data yang kita masukkan, yang kita salin tadi. Kita cek, kita cari yang salah. Setelah itu kita perlu pergi ke run. Setelah ke run, kita ke al. Data yang kita copy tadi akan menjadi seperti ini. Kita perlu mengecek lagi apakah ada yang lewat atau enggak. Perlu ngecek terus. Sebelumnya saya sudah melakukan seperti ini. Kita tinggal nyalin saja yang tadi kita salin. Untuk selanjutnya yaitu kita ke
diminati 167. Nah, untuk harga yaitu 100, banyak diminati oleh 106. Untuk bahannya itu sendiri kain kampet yang dimana banyak diminati itu 106. Nah, selanjutnya yaitu desain. Untuk desainnya itu motif sederhana yang banyak diminati 106. Selanjutnya yaitu kita ke import set voice, yang dimana kualitas 26,172, harga 24,955, bahan 21,310, desain 27,663. Untuk selanjutnya yaitu di korelation, dimana itu axis pires itu 1,900, kendalian itu sama, dan di bawah yaitu 1.000. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya tahu tentang tutorial data yang saya salin tadi atau saya copy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi, NIM 070. Nah, di sini saya akan memaparkan PPT hasil analisis conjoin. Untuk pendahuluannya, di Indonesia industri fusion menjadi salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat. Industri fusion memiliki banyak produk, salah satunya adalah pakaian berupa kaos. Kaos adalah salah satu produk fusion yang memiliki banyak variasi, baik dari segi bahan, desain maupun harga yang ditawarkan di pasaran. Keragaman ini membuat produsen perlu memahami preferensi konsumen agar bisa menghindarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Melalui analisis conjoin dapat diketahui atribut dan level atribut kaos mana yang paling berpengaruh dalam keputusan membeli. Informasi ini penting untuk mendukung perkembangan produk serta menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan pemasaran. Untuk rumus masalahnya itu ada 3. Yang pertama, atribut apa yang paling dipertimbangkan konsumen dalam memilih produk kaos. Untuk yang kedua, bagaimana nilai utility estimate untuk setiap level atribut kaos, misalnya harga, bahan, desain. Dan untuk yang ketiga, atribut mana yang memiliki pengaruh terbesar, yaitu relative importance terhadap preferensi konsumen dalam membeli kaos. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Analisis conjoin merupakan metode statik yang digunakan untuk menilai besarnya nilai kegunaan relatif dari berbagai atribut produk berdasarkan preferensi konsumen.
et al. 2025, dalam konteks kaos, sejumlah peneliti menunjukkan bahwa preferensi konsumen dipengaruhi oleh atribut seperti harga, kenyamanan, gaya, warna, dan jenis kain. Misalnya, penelitian menemukan bahwa kenyamanan dan warna menjadi faktor utama yang dipertimbangkan konsumen saat membeli kaos. Sedangkan kain berbahan katun lebih sering dipilih karena memberikan rasa nyaman atau Mulyaningis dan Rizky 2024. Penelitian lain juga menegaskan bahwa jenis kain merupakan atribut yang paling dominan adalah dalam keputusan pembelian produk fashion seperti pada hoodie, di mana konsumen lebih menyukai bahan konten fleece karena nyaman dan sesuai dengan iklim. Dengan menggunakan analisis conjoint, produsen dapat mengidentifikasi kombinasi atribut yang paling disukai konsumen, sehingga memperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan membeli kaos. Informasi ini sangat berguna untuk perkembangan produk sekaligus permusuran strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Untuk metode peneliti, metode kuantitatif populasi seluruh konsumen kaos, sampel berpose minimal 15 mahasiswa. Atribut penelitian: desain kaos, harga kaos, kualitas, jahitan kaos, dan bahan kaos. Untuk instrumen kuesioner, pilihan skala tidak tertarik sama sekali sampai sangat tertarik. Pengumpulan data daring menggunakan Google Form. Selanjutnya, untuk hasil pembahasannya, yaitu atribut desain kaos menjadi faktor paling dominan dalam memengaruhi preferensi konsumen dengan kontribusi 27,66%. Konsumen cenderung lebih menyukai desain bermotif penuh atau utility plus 0,091 dibandingkan polos atau plus 0,015 atau motif sederhana 106. 2. Atribut kualitas jahit menempati urutan kedua dengan kontribusi 26,17%. Konsumen paling menyukai kaos dengan jahitan rapi dan kuat, yaitu di 0,167. Untuk jahitan premium itu 0,015 dan jahitan standar yaitu 0,152 kurang diminati oleh konsumen. Masih di hasil pembahasan. Untuk yang ketiga, atribut harga pemengaruh sebesar 24,86%. Kaos dengan harga Rp 100 paling disukai yaitu 0,106. Harga 550 yaitu 0,091 dan harga 150 yaitu 0,015 justru mendapat nilai utilitas negatif, menunjukkan konsumen tidak terlalu tertarik pada harga terlalu murah dan terlalu mahal. Untuk yang keempat, atribut bahasan berpengaruh 21,31%, relatif paling kecil dibandingkan atribut lain. Konsumen lebih menyukai cartoon comics yaitu 0,106, sedangkan bahan premium itu 0,182 kurang disukai oleh konsumen. Kartun biasa yaitu 0076 masih diterima cukup baik oleh konsumen. Untuk yang kelima yaitu nilai konsistensi 2,97
1924 menunjukkan skor Basilis model conduits pada produk kaos. Untuk yang keenam, secara umum model conduit ini valid dan reliable untuk menggambarkan preferensi konsumen terhadap kaos, sehingga dapat dijadikan dasar dalam strategi produk maupun pemasaran. Untuk selanjutnya itu kesimpulan. 1. Industri fashion memiliki banyak produk, salah satunya adalah pakaian berupa kaos. Kaos adalah salah satu produk fashion yang memiliki banyak variasi, baik dari segi bahan, desain, maupun harga yang ditawarkan di pasar. Dengan menggunakan analisis conjoint, produsen dapat mengidentifikasi kombinasi atribut yang paling disukai konsumen, sehingga memperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian kaos. Jadi berdasarkan interpretasi dari hasil analisis conjoint dengan produk kaos paling disukai oleh konsumen adalah desain bermotif penuh, jahitan rapi dan kuat, harga dari mulai 100, bahan katun comets. Terima kasih. Itu adalah hasil presentasi PPT saya dari analisis conjoint. Dari sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ji, terusan Ji?